Selasa Ustaz. Level 3 untuk Selasa. Oke, oke. Ya, karena Berarti Seninnya level, ujian. Minggu depan, iya, iya. Ustaz. Level 1 aja yang ini ya, yang diliburkan ya. Sama anak-anak. Oh iya, sama anak-anak. Berarti kami mundur besok, Ustaz. Diundur kelasnya. Minggu depan, Bu. Kan yang sekarang. Iya, ya. Minggu depan maksudnya. Pekan depan, pekan besok masih, pekan ini masih normal kok. Kalau mau lihat. Ya, Ustaz. Oh, tadi ngomong sama ini mau lihat. Nih. Baik, kita mulai ya. Ya, Ustaz. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam sesi pertemuan pembelajaran bahasa Arab ini khususnya Nahwu dan Shoroh. Semoga kita diberikan kesehatan selalu, kekuatan selalu, dan juga kemudahan dalam memahami dan mempelajarinya. Baik, kita sebelumnya, mari kita buka dengan bersama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Subhanaka la ilma lana la ilma lana illa ma 'allamtana illa Illa ma'allamtana ma'alamtana. innaka antal alimul hakim. innaka Innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina tub Wa alaina tub alaina. innaka antat tawwabur rahim. innaka antat tawwabur Innaka antat rahim. tawwabur Rabbi rahim. zidna ilma Rabbi zidna ilma Rabbi zidna ilma. warzuqna fahma. warzuqna fahma. Warzuqna fahma. Baik. Insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan yaitu materi dari Sorok ya, karena pertemuan lalu hanya nahwunya saja. Nah ini dia, yaitu tasriful fi'li an-nakis as-sulasi, yaitu perubahan yang terjadi pada fi'lu an-nakis as-sulasi. Nah sebelumnya ada yang ingat fi'lu nakis itu apa? Yang huruf ilahnya di akhir, Ustaz. Betul, yaitu huruf ilahnya di Di akhir. akhir. Nah, jadi yang untuk fi'lul mu'tal itu dibagi menjadi 4, kan ya? Al-misal, harfu ilahnya di awal, terus al-ajwaf, harfu ilahnya di tengah, an-nakis, harfu ilahnya di Di akhir, dan akhir. juga ada al-lafif, yaitu al-lafif itu adalah yang memiliki 2 harfu ilah pada ya satu kosakata atau satu kata kerja. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini contoh daripada fi'lun nakis itu contohnya masya, habis itu rodiya, da'a, naha, masya artinya ya berjalan ya, terus rodiya artinya yaitu ridho, da'a berdoa, terus naha melarang. Nah, masya ini harfi ilahnya apa? Alif, Ustaz. Ya alif lah ya. Kalau lebih spesifiknya ya alif maksurah. Habis itu rodiya, apa itu? Rodia. Ya dong, Ustaz. Ya, terus da'a, Oh ya, alif. alif, naha, Alif.
alif juga. Ya'ti al-fi'lu al-mazid minas sulasi minan nakis aidon. Nah, ini juga fi'lu an-nakis itu juga bisa diterapkan dengan adanya al-mazid. Apa itu al-mazid? Al-mazid itu artinya Tambahan. tambahan. Ya, ini contohnya awalnya jaro, habis itu jadi ajro. Ya, apa artinya? Di sini apa tambahannya? Alif. Hamzah ya sebenarnya. Hamzah. Ajro itu ada tanda hamzahnya berarti hamzah. Karena pada asal muasalnya adalah jaro. Ya. Nah, selanjutnya di sini minal fi'li an-nakis. Nah, di antara fi'lu nakis, nah di sini ada bentuk-bentuknya ya. Yang pertama, nasoro yansuru. Nah, ini fathu apa ini nasoro yansuru? Fathu domin. Betul. Nah, ini yang minal babil awal itu fathu Domin. domin. Ini doroba yadribu apa itu? Fathu apa? Fathu kasrin. Fathu fathu Kasrin. kasrin. Habis itu minal bab asalis itu apa? Fathatani. Betul, fataha yaftahu. Nah, berarti Fathatani. fathatani. Selanjutnya yaitu anima ya'lamu. Nah, itu apa? Alima ya'lamu kasru fathin. Nah, betul kasru fathin. Alima ya. Nah, seperti ini ya. Jadi bentuk pola daripada fi'lun nakis itu pada intinya ada 4. Pertama ada fathu domin, yang kedua ada fathu kasrin, ketiga ada fathatani, keempat ada kasru fathin. Nah, untuk yang fathu domin itu contohnya adalah da'a yad'u. Ya, da'a yad'u, yaitu yang mana da'anya itu adalah fathunya, habis itu yad'u itu adalah dominnya, ya da'a yad'u. Nah, seperti itu ya. Terus selanjutnya ada soha yashu, ya soha yashu. Nah, soha yashu itu artinya apa? Soha yashu itu artinya bangun ya, bangun. Misalnya yashu minan naum, bangun tidur. Nah, itu bisa menggunakan soha yashu. Ini artinya bangun. Oke. Habis itu ada afa ya'fu. Ya afa ya'fu itu artinya apa? Yaitu ya meminta maaf atau memohon maaf. Ya, afa ya'fu. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya Ibu melihat fi'lul mudori daripada fi'lul nakis ini dia menggunakan waw, ya, menggunakan waw, habis itu fi'lul madinya menggunakan alif biasa, nah itu berarti pasti apa? Pasti fathu domin. Ya, karena bentuk yang lain itu tidak ada yang menggunakan alif biasa. Ya, adanya yang menggunakan alif maksuroh. Ya, tapi kalau yang menggunakan alif biasa itu pasti fathu domin. Ya, kalau misalnya Ibu menemukan kata misalnya da'a, nah berarti itu pasti untuk fi'lul mudorinya memakai domin yaitu
yad'u, gitu ya. Soha, yashu, afa, ya'fu. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu adalah fathu kasrin, ya. Nah, kalau fathu kasrin ini itu contohnya apa? Masya, yamshi, ya. Masya, yamshi. Jadi untuk fi'lul mudhari'nya itu dia menggunakan apa? Fi'lul mudhari'nya menggunakan huruf ya, ya. Yamshi. Nah, jadi dikebawahkan. Yajri, yahdi, yaqbi. Nah, misalnya gitu ya. Masya, yamshi, jaro, yajri, hada, yahdi. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh daripada yang apa? Fathu kasrin, ya. Masya yamshi artinya apa? Masya. Ah ya. Lupa, Ustaz. Masya yamshi yaitu berjalan. Jalan. Ya. Jalan. Terus kalau jaro yajri Berlari. Ya. Ya, Ustaz. berlari, hada yahdi Meminta petunjuk, bukan. Ini yang memberi petunjuknya hada yahdi, ya. Atau yang menunjukkan, Yang ya. menunjukkan. Artinya menunjukkan atau membimbing bisa. Fahuwa yahdi, ya. Allah ya menuntun, ya, ataupun menunjukkan dengan hidayahnya. Nah, terus selanjutnya, nah ini yang fathu kasrin ya. Jadi kalau yang fi'lul mudhari'nya itu menggunakan ya, maka dia fathu kasrin. Ya, kalau yang fi'lul mudhari'nya menggunakan waw, berarti fathu domin. Nah, habis itu ada fathatani, yaitu kalau misalnya baik yang fi'lul madi atau yang fi'lul mudhari'nya sama-sama menggunakan alif maksurah, ya. Sama-sama menggunakan alif maksurah seperti halnya naha, yanha, ya. Naha, yanha. Nah, dia menggunakan apa? Yaitu menerapkan fathatani. Jadi kalau misalnya keduanya sama-sama alif maksurah baik di fi'lul madi ataupun mudhari'nya, maka dia merupakan bagian dari fathatani. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau yang domin itu yang fi'lul mudhari'nya waw, kasrin yang fi'lul mudhari'nya ya, fathatani yang fi'lul mudhari'nya yaitu menggunakan alif maksurah, ya. Nah, selanjutnya ada kasru fathin. Nah, kasru fathin ini itu apabila fi'lul mudhari'nya menggunakan ya biasa, fi'lul madinya menggunakan ya biasa, tapi fi'lul mudhari'nya dia menggunakan alif maksurah. Nah, gitu ya. Jadi fi'lul madinya menggunakan ya biasa, terus fi'lul mudhari'nya menggunakan alif Alif maksud. maksurah. Nah, contohnya rodia yardo. Nah, ini artinya apa rodia yardo? Ridho. Iya, Ustaz. Ya, ridho, Ridho. ya. Rodi itu, ya. Rodi itu saya ridho. Ya kan, ya rodi itu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah, selanjutnya di sini khosya yakhsha. Nah, ini contohnya ya, yaitu fi'lul madinya menggunakan ya biasa, terus fi'lul mudhari'nya menggunakan alif maksurah. Ya, khosya
yakhsha. Apa artinya khosya yakhsha? Takut. Betul, artinya takut. Berarti takut ini banyak ya, Ustaz, bahasa apanya? Takut ada dua ya, antara khosya yakhsha atau khofa yakhofu. Ya. Oh. Mm-mm. Itu Tapi pemakaian gimana, Ustaz? ada yang bilang sama, tapi kata dosen saya, kalau yakhofu itu takutnya ya takut biasa ya Bu ya. Apa maksudnya takut biasa? Ya misalnya Ibu, eh misalnya saya takut eh kalau misalnya saya punya trauma apa kalau nyetir mobil itu karena saya pernah kecelakaan misalnya ya, saya pernah kecelakaan nyetir mobil, maka saya takut ya untuk menyetir mobil lagi. Nah, jadi takutnya seperti itu. Tapi kalau khosyia ini itu takutnya karena memang sebagai bentuk mengagungkan ya atau sebagai bentuk eh, pemuliaan kepada yang ditakuti. Misalnya saya takut kepada Allah. Nah, itu kan takutnya ini sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk mengagungkan Allah. Gitu kan ya. Nah, itu bedanya khosyia sama khofa. Kalau khofa itu ya takutnya biasa ya, tanpa ada unsur apapun karena memang murni takut. Tapi kalau khosyia ini itu ada unsur pengagungan. Nah, itu kata dosen saya sih. Beberapa waktu yang lalu, Bu. Baik, Ustaz. Ya. Ustadz Afwan, yang naha Apa? artinya apa? Yang naha tadi Yang artinya mana? apa? Naha Nah, artinya melarang. melarang ya. Ya. Iya. Oh, yanha anil Nah, fahsya wal seperti itu munkar ya. itu ya. Nah, betul. Yanha anil fasya iwal munkar, yaitu melarang dari perbuatan yang buruk ya. Nah, ini sebenarnya ada yang bilang kan, apa kaitannya antara sholat dengan an-nahyu anil fasya wal wal munkar gitu kan ya. Nah, apa Ya. hubungannya antara sholat sama mencegah kita dari keburukan ataupun perbuatan buruk ya, perbuatan jahat. Nah, apa hubungannya? Sebenarnya ini adalah hasil bagi siapa yang sholatnya benar. Nah, gitu ya. Jadi ketika sholatnya bisa benar, nah itu dia akan apa? Yaitu akan menimbulkan yanha anil fahsya iwal munkar. Nah, ketika sholatnya masih belum benar ataupun masih terbesit eh, belum ikhlas ya, belum tumakninah. Nah, itu yanha anil fahsya iwal munkar itu pun ya masih sangat sulit untuk berada dalam dirinya. Nah, seperti itu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ketika orang bisa kan ranah kita mendekatkan diri kepada Allah itu kan paling utamanya melalui sholat, ya kan ya. Nah, ketika sholat itu sudah benar, sudah tumakninah, sudah seakan-akan dirinya itu berkomunikasi dengan Allah, maka rasa was-wasnya pun semakin tinggi, ya, yaitu dengan kedekatan hatinya dengan Allah, ya kan ya. Nah, tapi kalau sholatnya masih terburu-buru, dia belum nyampe kata tumakninah sebagainya, ya bisa dikatakan mungkin hatinya masih belum ada rasa dekat dengan Allah. Nah, maka dari itu dia berbuat maksiat apapun karena belum dekat ya biasa aja kayak gitu kan. Tapi ketika orang yang sudah hatinya itu dekat dengan Allah, merasa maksiat itu, kalau maksiat itu pasti serasa hatinya sangat gelisah, ya kan ya. Sampai bahkan ada yang menarik-nariknya, kamu jangan berbuat seperti itu, ya kan ya. Mungkin hatinya ada yang berkata seperti itu ya. Nah, itu perbuatan buruk, ya. Mungkin di antara orang-orang ada yang merasakan seperti itu ketika mau merasakan maksiat, berbuat maksiat, di hatinya tuh kayak ada yang narik-narik, jangan melakukan itu, jangan melakukan itu, gelisah, sebagainya. Nah, itu sebenarnya adalah hasil atau an-natijah liman yusolli,
hadian wa jayidan, yaitu hasil bagi siapa yang sholatnya benar, gitu ya. Itu yang dimaksud bahwasanya sholat itu bisa mencegah kemungkaran. Ada hubungannya juga dengan khasyahnya itu tadi kali ya, Ustadz. Ya, iya Bu, benar. Kalau orang yang udah sampai tingkat takut kepada Allah, ya dia mendengarkan ayat Al-Quran itu pasti tidak hanya sebatas ini ayat Al-Quran aja, ya. Tidak hanya sebatas seperti itu. Pasti hatinya itu dia ya gemetar gitu kan ketika berzikir bagaimana. Habis itu ketika menaungkan suara azan atau bagaimanapun. Nah, itu berarti hatinya sudah sampai kata khosyia. Gitu ya. Ketika mengingat Allah atau bagaimana kayak gitu. Bu. Terus nasiya yansa artinya lupa kan ya. Oke, baik seperti ini ya. Jadi fi'lun nakis itu secara tasarruf pola perubahannya itu ada 4. Pertama fathu domin, yang kedua fathu kasrin, yang ketiga fathatani, yang keempat kasru fathin. Gitu ya. Nah, ini yang apa perbedaannya antara fathatani sama kasru fathin? Mungkin fi'lul mudhari'nya sama, tapi untuk fi'lul madinya berbeda. Ya kan ya. Kalau fi'lul madi untuk yang fathatani itu menggunakan alif, tapi kalau yang fi'lul madi untuk yang kasru fathin itu menggunakan huruf ya. Gitu ya. Oh iya, bersama ya Ustaz. Nah, ada Di bawahnya. Ini siapa sih ya? Kita coba lanjut. Nanti insya Allah ada sedikit latihan di akhir lah ya. Sebelum di. Nah, di sini ada yaitu perubahan yang terjadi pada fi'lul lafif ya. Apa itu al-fi'lu al-lafif? Fi'lul lafif ini artinya adalah yang mana eh, apa namanya pada pada kosakata kerja tersebut itu terdapat dua huruf il subhanallah. ya, seperti itu contohnya pas di fi'lul lafif mafruk atau makrun. Apa Ustaz? Wako itu fi'lul lafif mafruk atau makrun, ada yang ingat? Saya susah bedain Ustaz. Mana yang mafruk, mana yang mafruk. Ya, kalau misalnya mafruk itu adalah huruf ilahnya yang terpisah, namanya juga mafruk, faroko. Ya, berarti mafruk itu adalah yang huruf ilahnya berada di awal dan di akhir. Nah, itu adalah mafruk. Nah, berarti wako ini adalah fi'lul lafif al-mafruk. Ya. Nah, Apa bisa kata paham nggak, Bu? aslinya mafruk Ustaz? Kata aslinya mafruk. Mafruk itu aslinya faroko. 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 Ya, Bisa. Terbelah. faroko. Ya, bukan Oh, faruk. terbelah ya, artinya terbedakan atau terpisah. Ya. Ah, Mm-mm. hmm. Nah, kalau misalnya nawa
Nawa ini dia makruk atau makrun? Makrun. Saya bedain dulu. Eh, Nawa itu dia makrun. Kenapa? Makrun itu artinya yang bersanding, ya. Makrun itu artinya yang bersanding, yang mana di situ huruf ilahnya bersanding antara di akhir, di pertengahan dan di Ya. akhir, gitu ya. Nah, di sini ada dua contoh ya, dari mafruk dan juga makrun, yaitu wako, apa untuk fi'lul mudhari dari wako? Wako Koyaki. itu Yaki. artinya apa? Wako yaki. Ustadz, ya kah? Ini sinyalnya. Putus Ustadz, Mm-mm. tidak terdengar. Afwan. Ya, artinya apa? Putus-putus tadi Ustadz. Udah bersuara belum nih? Itu baru Ustadz. Sudah kedengaran. Ya, Tadi putus-putus. wakoyaki artinya apa? Apa ya? Lupa saya Ustadz. Artinya mencegah, Oh, cegah. ya. Mencegah. Misalnya wako itu min fi'li syarri. Saya telah mencegah dari perbuatan buruk, ya. Wakoina minal waba, ya. Misalnya kami telah mencegah dari wabah, ya. Nah, wako itu artinya mencegah, ya, seperti itu. Waqaina minal marad bil ijtinab min syurbid dukhoni. Nah, misalnya seperti itu. Kami telah mencegah dari penyakit dengan menjauhi rokok. Misalnya seperti itu. Ya, syurbud dukhon. Kalau dalam terjemahnya syurbud dukhon itu artinya meminum asap. Ya kan ya, meminum asap itu berlaku ya bagi siapa orang yang merokok karena ya dia kan mengkonsumsi asap ya kan ya. Oh, jadi dukun Hmm, itu asap ya Ustadz? Dukun itu ya asap. dukun itu asap, betul. Kabut. Ya bisa kabut, bisa asap ya, bisa kabut, bisa asap. Terus ini mencegah, kalau nawa ya niat ya, niat. Nawa yanwi ya, ini niat. Nah, Ibu kalau melakukan amalan-amalan yang mubah seperti apa? Misalnya seperti lari, misalnya Ibu lari pagi, habis itu olahraga, atau misalnya jalan-jalan ke ini ya, ke nuansa yang alam-alam. Nah, itu kan sebenarnya kalau Ibu gak niatin apa-apa, itu tidak ada pahala sama sekali, tidak ada pahala sama sekali, ya. Tapi kalau Ibu niatin, misalnya saya berniat dengan jalan-jalan mengitari alam ini, berniat untuk mentadaburi alamnya Allah supaya semakin mengagungkan Allah kayak gitu ya. Nah, itu pasti akan di situ akan bernilai pahala. Gitu ya. Jadi Ibu mendapatkan pahala mentadaburinya itu. Nah, seperti itu. Kayak makan, Ibu niatkan makan jangan sebatas makan aja. Nah, makan niatkan supaya saya berniat dengan makan ini supaya makin sehat untuk beribadah. Nah, misalnya seperti itu, ya. Ya, Nah, naik itu gunung nanti misalnya cara Ustadz. makannya, ya naik gunung juga niatinnya tadabur gitu ya. Itu pasti dapat nilai pahala ya, Oh, kayak iya gitu. Ustadz. Jadi sepanjang langkahnya Ibu pahala kalau seperti itu. Iya Ustadz, Masya Allah. Apalagi lihat ke ini Ustadz. Lihat ke ini kan. Apa namanya? Pemandangannya. Apa? Keren. Ya, ada Ibu gemar ini ya, daki gunung. Iya Ustadz. Oh, saya udah 3 kali Ustadz. Nah, ke gunung apa aja Bu yang sudah didaki?
Gunung Talang satu, untuk Gunung Marapi yang udah meletus sekarang tuh Ustaz, itu udah 2 kali saya mendaki tuh, nanjaknya udah 2 kali. Yang meletus sekarang Sama. tuh seru Ustaz. Kalau udah sampai di atas tuh capeknya hilang Ustaz. Masya Allah. Ya, buat lihat pemandangan bawahnya ya. Iya, benar-benar Masya Allah. Apalagi kalau nggak ketutup awan. Keren. Allahu Akbar. Biasanya berapa jam, Bu? Seperti itu. Eh, Sebenarnya kalau udah biasa Ustaz itu sampai ke atas tuh bisa 6 jam. Tapi kami kemarin tuh karena pemula semuanya, jadi 9 jam. 9 jam Ustaz. 9 jam. Berarti Iya, sholat Pak, di berangkat. jalan. Apa di gunung? Iya, iya Ustaz. Tapi ini ada yang nggak ada yang dijamak kok. Semuanya sholat sampai apa, sampai di cadasnya itu udah sore tuh Ustaz. Sholat zuhurnya itu masih di jalan. Masya Allah. Paling serunya sholat subuh Ustaz. Sholat subuhnya di Tugu Abel. Udah di Dingin. udah Pasti. udah di apa? Udah di atas gunung. Itu sholat subuhnya di Wah, sana. Jadi berangkatnya jam 3:30 tuh udah berangkat tuh. Dari Kemah berangkat ke atas, nanti subuh di atas, Masya Allah. berarti pasti dingin banget, Bu. Oh, dingin banget Ustaz. Itu jaketnya lapis 2 Ustaz. Itu kalau di apa namanya kayak di cadas tuh kalau kalau nggak berpegangan ya ke batu tuh bisa ini Ustaz, bisa jatuh. Soalnya anginnya kuat, Hmm, kuat banget. Masya Allah. Hmm. Saya yang udah biasa jalan Bu, jadi ini udah biasa jalan di batu-batu kayak gitu kan, jadi memang kerasa juga kan anginnya kuat. Perlu Hmm. perlu apa tubuh yang kuat juga itu ya. Dan keinginan apa kemauan yang kuat juga Benar Ustaz, untuk bisa Bu. sampai. Mm. Ya. Baik, Saya berharapnya masih bisa lagi. lari-lari. Oke, Ustaz. baik, Bu. Kita lanjut ya. Sudah. Nah, apa-apa bagi pengalaman. Masya Allah. Saya belum pernah, Bu, naik gunung banget. Ustaz, Ada, seru loh ya, Ustaz. Apalagi kalau di Jawa ya, kapan kayak di Semeru, Bromo ya. semoga bisa. Hmm. Oke, Amin. kita lanjut. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk yang fi'lul lafif, kalau dari contoh, wakoyaki nawayanwi, ya, yaitu dia hanya sebatas fathu kasrin, ya. Fathu kasrin. Jadi, kalau untuk lafif ini, dari contoh yang diberikan, itu dia hanya sebatas terdapat satu bentuk, yaitu apa? Fathu kasrin, ya. Wakoyaki, nawa, yanwi. Ada contoh lain misalnya eh apa namanya? Wa'a, ya'i, ya. Wa'a, ya'i. Apa artinya wa'a, ya'i? Lupa Ustaz. Wa'a, ya'i itu artinya sadar, ya. Oh, Artinya Wah, wah, ini. sadar, menyadari. benar. Wa'a itu fi ahammiyatit ta'allum. Oh, saya sadar pentingnya belajar. Hmm. Wah, itu. Pusat suaranya hilang. Nah, lo terlempar Kelempar. deh. Iya, nampaknya. Hmm, lagi masalah sinyal. Alhamdulillah.
Bu ya, ini apa namanya? Seperti Ustaz. biasa terputus. Nah, tadi apa namanya? Wa'a ya'i. Wa itu artinya apa? Wa'a ya'i artinya sadar Sadar. ya Dasar. atau menyadari. Misalnya wa'a itu fi ahamiyati ta'allum. Ya, saya sangat sadar, saya telah sadar yaitu akan kepentingan belajar. Ya, wa'a ya'i. Oke, mungkin untuk sorof sampai sini ya. Untuk Ustaz. sorofnya kita lanjut ke nahwu ya. Ya, Ustaz. Ya. Kemarin itu sampai mana ya? Sampai mubtada isim mausul ya? Ya kan ya? Mubtada mudhof mubtada mudhof Oh, Ustaz. udah ya. Ada mudhof sudah. Dan ada PR. Nah, ini berarti ma'rifah ya, nakirah ma'rifah. Untuk sifatul mubtada sudah kan ya dulu? Yang ini sifatul mubtada khobar udah kan ya? Yang waktu dulu keloncat tiba-tiba ke sini. Ya. Oke. Eh, kita dari ini ya, nakirah wal ma'rifah. Ya. Nah, apa maksudnya daripada nakirah wal ma'rifah? Nah, di sini pertama ada al-ma'rifah. Al-ma'rifah itu adalah ismun yadullu ala syai'in ayyanin. Ya, wa minal ma'arif. Nah, ma'rifah ini adalah isim yang menunjukkan pada sesuatu tertentu. Ya, jadi dikenal ma'rifah ini ibaratnya sudah terarah ya kepada sesuatu tersebut Hmm. ya ataupun sudah diketahui ya, seperti itu. Nah, itu yang dimaksud daripada ma'rifah. Ya, ma'rifah ini ada macam-macamnya. Pertama ada ini al-alamu ya, bukan al-almu, tapi al-alamu. Ya, al-alamu itu identik dengan nama orang ya. Pokoknya nama orang, habis itu nama kota. Nah, itu termasuk namanya ismul alam. Ya, al-alam ya. Nah, ini contohnya ada Kholaf, habis itu ada Utsman, Zahra, ya Zahro. Nah, ini contoh daripada ismul alam. Ya, kalau nama orang ya apakah tertuju pada sesuatu tertentu? Nama orang Pasti, Ustaz. pasti ya. Oke. Nah, itu saya kemarin beberapa waktu lalu ada Bu namanya pelajaran kuliah namanya Tahrijul Hadis. Nah, itu kan kalau hadis itu kan ada nama-nama perawinya ya. Nah, seketika di situ biasanya nama perawi itu harus menggunakan nama panjang, ya kan ya. Biasanya nama Wah, panjang versi Arab itu misalnya Jasim bin Tontowi. Nah, jadi dia menggunakan binnya, ya kan ya. Nah, seketika itu ada nama perawi hadis ya di sanadnya itu hanya namanya Muhammad saja, ya, nggak tahu itu bin siapa. Nah, terus dikasih tugas supaya mencari ini Muhammadnya nama panjangnya siapa kayak gitu. Karena namanya Muhammad siapa? itu kan satu dunia banyak ya. Ya, jadi tugasnya mencari nama panjang Muhammad yang ada di hadis ini nama panjangnya siapa kayak gitu misalnya. Nah, itu lumayan. Oh, Iya, ketemu, Ustaz. ketemu. Masya Allah. Alhamdulillah. Ketemunya itu jadi caranya kita harus harus mencari siroh gurunya dan perjalanan hidup gurunya dan perjalanan Hmm. hidup muridnya. Nah, kayak gitu. Nanti dari perjalanan hidup
kalau di hadis itu kalau misalnya untuk sisi perawi, misalnya kita mencari mencari perjalanan hidup gurunya, ya. Nah, di situ dia punya daftar daftar nama murid seumur hidupnya, ya. Jadi semua daftar Masya muridnya itu Allah. ditulis ya seumur hidupnya. Nah, terus juga ketika kita mencari perjalanan hidup muridnya, nah dia tertera di situ daftar guru seumur hidupnya. Nah, seumur hidupnya itu dia punya guru siapa aja. Nah, terus kalau misalnya ada yang sama, misalnya dari daftar murid daripada gurunya itu ada nama Muhammad bin misalnya Malik. Nah, terus daftar guru daripada muridnya itu ada juga Muhammad bin Malik. Nah, dan di situ hanya satu-satunya Muhammad, gak ada Muhammad yang lain. Nah, maka sudah disimpulkan bahwasanya namanya Muhammad bin Malik. Hmm. Nah, kayak gitu. Jadi kita harus mencari perjalanan hidup pertama ke gurunya, habis itu ke muridnya. Gitu, untuk Oh, mencari nama-nama guru dan nama-nama muridnya itu. sedetail itu Itu. ya Ustaz. Nah, Masya iya Allah. Bu. Soalnya kalau enggak seperti itu, nah nanti dikhawatirkan kita tidak mengetahui derajat hadisnya. Kan hadis itu ada derajat-derajatnya ya, ada yang sahih, ada yang doif, seperti itu. Nah, itu cara menentukan hadis sahih atau doifnya itu, kita harus mengetahui kedudukan perawinya. Jadi misalnya ada 6 perawi. Nah, kita harus cari tahu kedudukan setiap 6 perawi itu. Misalnya dari 6 perawi itu limanya bagus. Ternyata satunya rendah. Nah, maka hadis itu udah pasti doif karena satu orang ini kayak gitu. Nah, Hmm. kalau misalnya namanya Muhammad doang tanpa diketahui siapanya, nah kita nggak bisa mencari tahu kedudukannya ini apa Muhammad itu gitu kan. Nah, habis ketemu Subhanallah. Muhammadnya, baru kita cari tahu kedudukannya kayak gitu. Eh, ya carinya lumayan meskipun ya seru sih, Bu. Hmm. Harus ngoba apa ini ya Ustaz? Harus obrak-abrik buku banyak ya. Oh, Nah itu, mungkin sekarang karena ada ini ya, ada aplikasi namanya aplikasinya Maktabah Syamilah namanya. Mungkin Ibu pernah dengar. Nah, itu di dalamnya ada beribu-ribu kitab di seluruh dunia dikumpulkan dalam satu file itu, Maktabah Syamilah. Jadi kita cukup membuka Maktabah Syamilah aja. Kayak gitu, apa di Itu laptop. berbahasa Arab itu Ustaz. Iya, kitab bahasa Arab semua. Jadi dan kitab gundul ya seluruh Ustaz. dunia dari yang zaman dulu, zaman masih tahun 1000, nggak tahu apa, zaman berapa ratus Hijriah, sampai sekarang itu semuanya ada dikumpulin di situ. Hmm. Masya Allah. Ini nggak jadi target ya Ustaz? Kayak misalnya kayak ini apa namanya? Kayak apa namanya tuh? Kayak apa namanya ya? Kan banyak nih aplikasi-aplikasi yang dihapus tuh Ustaz. Pokoknya intinya yang berhubungan sama Ya. sama Islam lah gitu. Contohnya kayak akunnya Ustadz apa namanya aplikasi yang dibikin sama Ustadz Adi Daud waktu itu mah. Dihapus sama sama ini sama sistem. Oh, enggak. Ini kan udah ibaratnya bahkan mungkin Ustaz Adi Hidayat semuanya itu berpacunya pada aplikasi Maktabah Syamilah, Bu. Jadi ini Oh, apa namanya bagi yang benar-benar tafakuh eh, ingin mendalami banyak kitab tapi tanpa perlu beli banyak kitab sebagainya itu menggunakan Maktabah Syamilah itu biasa digunakan oleh para ulama sama pelajar Timur Tengah kayak gitu. hmm. Berarti bukunya ada gitu ya Ustadz. Cuman di aplikasi ada gitu. Ya, cuman Oh, bentuknya ada di aplikasi itu kitabnya. Semuanya itu sampai puluhan ribu kitab mungkin di dalamnya. Masya Allah. Itu ada beribu-ribu kitab ya di satu aplikasi makanya itu giganya itu besar banget, Bu. Ya, Untuk di laptop. oke. Selanjutnya, nah itu misalnya kitab fikih itu
Ya, ada ratusan kitab di situ kitab fikihnya. Kitab fikih mazhab Syafi'i itu ada ratusan. Kitab fikih mazhab Hambali ada ratusan. Nah, misalnya seperti itu baru fikihnya Masya aja. Allah. Belum ada akidah. Akidah kan ada beberapa mazhab juga. Ada Maturidi, ada mazhab Asy'ari. Nah, itu setiap kitab mazhabnya ada berapa puluh, berapa ratus. Nah, kayak gitu. Berat ya, Ustaz? Nggak kayak gini loh, Ustaz. Hmm? Ada kan Al-Quran Al-Quran Android mah. Kalau seandainya kita download, misalnya suratnya di-download gitu, baru masuk ininya penyimpanannya ke HP. Nggak kayak gitu, Ustaz? Itu nggak bisa di HP, Bu, harus di laptop. Oh, berarti Sulit emang ya. kesimpan semuanya berarti ya. Ya, itu jadi sekali download itu satu kitab satu dunia itu ya udah ke download di laptop kita kayak gitu. Semuanya. Mm-mm. Oke. Baik, nah di sini contohnya Ismul Alam itu ada Kholaf, Utsman sama Zahra. Habis itu ada Ismul Isyarah. Ismul Isyarah itu apa? Yaitu kata kata tunjuk ya. Kata tunjuk itu berisi namanya Ismul Isyarah, ada haza, ada hazihi. Ya, contohnya misalnya yang lain ada zalika, ada tilka. Ya kan ya, kalau dalam bentuk jamak ada haula, ada ula, ika. Nah, gitu ya. Terus habis itu ada al-muhalla bi al yang diawali oleh alif lam. Contohnya al-kitabu, ar-rojulu, al-masjidu. Ya, itu semua ma'rifah. Habis itu ada yang berupa domir. Ya, seperti huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, nahnu. Ya, itu semuanya ma'rifah. Habis itu ada al-mudhof ila ma'rifatin. Ya, ini maksudnya mudhof ilaih. Ya, nah maka yang setiap berbentuk mudhof ilaih atau al-idhofah, maka dia ma'rifah. Maka ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 bentuk ma'rifah. Ya. Nah, setiap daripada yang ma'rifah ini itu dia berada di awal kalimat ya, maka dia berposisikan sebagai mubtada. Ya, setiap yang ma'rifah ketika di awal kalimat maka dia berposisikan sebagai mubtada. Ya. Nah, ini ada beberapa contoh dari al-mudhof ila ma'rifatin. Contohnya ada musronul ghanami. Ya, apa artinya musronul ghanami? Lupa, Ustaz. Musron, ya, ya artinya isi perut ya. Aduh, Oh, kalau ini yang kemarin tuh. ya apa namanya, jeroan ya istilahnya. Betul. Seron banget. Jeroan Kalau jeroan usus. itu isi perut bukan? Oh, nggak tahu. Usus ya, Jeroan Ustaz. semua Nggak sih? semua ini bisa perut bisa usus gitu Ustadz bukannya. Oh, Hati pun masuk jeroan. ya gitulah ya. Kalau alam saya kurang suka Bu. Jeroan. Musronul Gonami. Habis itu ada Biladul Andalusi. Ya, yaitu apa ini? Negara Andalusia itu ya area Spanyol ya. Jadi dulu ketika Spanyol masih dikuasai Islam, nah itu di area Andalusnya. Nah itu dia ya pusat Islamnya di situ dulu. Nah, sekarang ya tinggal puing-puing Bu. Aduh. Maksudnya, Ustaz? Nah, Puing-puing? ya sekarang kan tinggal puing-puing peninggalan aja. Di Spanyol kan udah jadi minoritas Islamnya. Peninggalan-peninggalannya ya. Kalau apa maksudnya al-idhofah? Al-idhofah itu adalah ketika dua kata disatukan menjadi satu. Nah, itu adalah al-idhofah. Ya, yaitu terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Misalnya
Al-kitabu dan al-ustazi digabungkan menjadi kitabul ustazi. Ya, artinya bukunya ustadz. Nah, itu kan ya, yang awalnya dua kata lalu disambungkan menjadi satu kesatuan. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, jadi yang ma'rifah ada 5. Nah, selanjutnya ada an-nakiroh. An-nakiroh itu apa? An-nakiroh itu adalah bentar. Waduh. Putus Ustadz Afwan. Ya, enggak ini memang saya diam, Bu. Oh, Oke. Selanjutnya ada an-nakiroh. An-nakiroh itu adalah ismun ya dulu ala syai'in laisa muayyanan. Nah, nakiroh ini kebalikan daripada ma'rifah, yaitu isim yang mana menunjukkan pada sesuatu yang apa? Laisa muayyanan, ya, menen yang tidak menentu, ya. Artinya dia bersifat umum. Nah, misalnya contohnya kutubun, buku-buku, ya ini tidak menentu ya. Buku apa saja, ya ini mencakup semua buku. Misalnya atibau, ya dokter-dokter. Nah, ini mencakup ya semua dokter, ya. Tapi kalau misalnya kecuali ditambah atibaul asnani, dokter gigi. Nah, itu kan dia jadi mudhof maka jadi ma'rifah, yaitu tertuju pada dokter gigi. Tapi kalau atiba'u saja dokter-dokter ya nggak tertuju pada siapapun. Terus ada rojulun. Ya rojulun ya laki-laki, tapi laki-lakinya nggak tertuju pada siapapun. Madinatun kota, tapi kotanya tidak tertuju pada siapapun. Gitu ya. Baik. Hmm. Nah, nakiroh ini dia tidak ada pembagiannya. Pokoknya selama dia tidak masuk dalam pembagian yang ma'rifah, maka dia termasuk nakiroh. Nah, gitu ya. Selama dia tidak masuk apa namanya kepada ma'rifah, maka dia termasuk nakiroh. Baik. Ini saya nggak usah foto lah ya ini. Cuman segini aja, isi perut. Perlu difoto nggak? di foto boleh Ustadz. Saya mau ngabarin ini dulu. Nggak bisa hadir di acara. Tapi acaranya nggak wajib. Banyak ikut asosiasi ya Ustaz di sana. Saya Mm-mm. hmm, banyak ya. Ya ada beberapa sih Bu. Nanti. Oke baik. Kita
Ini saya ini ya, saya apa? Saya hapus. Nah, selanjutnya ini banyak sekali yang ini. Oke, yaitu kita akan nih judul terakhir ya, coba dulu aja. Kalau nggak bisa sampai akhir ya sebagiannya gitu. Kalau yang untuk yang tadi sebenarnya asosiasi saya nggak begitu banyak ya, karena takut terbengkalai. Ya paling asosiasi sama orang yang hafal Quran pertama itu pasti, karena kan wajib menjaga hafalan. Terus yang kedua, saya pernah ikut ini asosiasi kepenulisan, ya nulis. Kayak gitu. Dulu saya pernah beberapa waktu lalu saya ikut artikel, apa ikut lomba artikel ya. Yang juara Alhamdulillah apa itu ya, Ustaz? eh, Juara ya? ya juara, tapi juaranya Wah, juara 2 dari beberapa Keren. puluh peserta Masya Allah. di KBRI. Waktu itu saya gak mau sebenarnya Bu, karena pengen lagi fokus belajar apa, tapi dipaksa saya. Iya, dipaksa kamu harus ikut. Dipaksanya bukan satu orang, tapi banyak orang. Ini udah saya ikut, iseng aja lah gitu ikut, juara. Berhasil dong. Iya. Jadi paksanya sungguh-sungguh ya, Ustaz. Loh, keren juga. Ya kalau udah gitu ya sekalian sungguh-sungguh Bu, sayang. Ya, Jarang. terus tapi sekarang saya udah kurang aktif karena saya ada fokus di organisasi juga kayak PPI-nya sini. Itu juga saya dimasukin juga, dipaksa juga buat masuk situ. Apa? Masuk PPI bagian pendidikan. Bagian pendidikan itu ngurusin pendaftaran mahasiswa, terus ngurusin belajarnya, belajar mahasiswa. Nah, itu kalau sebelum-sebelumnya lebih cenderung ke daftarnya aja, tapi semenjak ada saya, karena saya disuruh diminta jadi bagian pendidikan ini supaya mengadakan kelas-kelas belajar, supaya adik-adik tingkat, adik-adik kelas itu yang masih adaptasi, mereka benar-benar dibimbing, ada kelas kajian mingguan yang mana itu pelajarannya pelajaran kampus. Nah, seperti itu. Akhirnya ya, alhamdulillah, apa setiap minggunya ada 5 kelas belajar setiap minggunya. Ba- Banyak yang senang kayaknya tuh, Ustaz. Ya, Ya kan? banyak yang senang banget, Iya, Bu. Jadi iya itu. di kampusnya ini nilainya besar-besar semua. Masya Allah. Alhamdulillah. Ustaz totalitas soalnya. Ustaz Jasim totalitas Dan dia soalnya. terbantu. Ya itulah. Oke, Bu. Lanjut ya. Baik, Ustaz. Nah, di sini pertama kita akan mempelajari apa namanya? Ini keluar lagi kayaknya nih. Kan? Kita lanjut ya. Ya, Ustaz. Ini sebisanya aja kalau yang bab ini. Yaitu karena wa akhwatuha. Karena wa akhwatuha af'alun tusamma al-af'al an-nasikhoh. Li'anna tansahu hukmal mubtada wal khobar. Fatarfa'u al-mubtada wa yusamma maha wa tansibu al-khobar wa yusamma khobaroha. Nah, karena wa akhwatuha ini itu dinamai dengan namanya al-af'al an-nasikhoh. Nasikh itu artinya yang menghapus, ya. Berarti artinya adalah yaitu kata-kata kerja ini sebenarnya karena wa akhwatuha ini termasuk kata-kata kerja, ya, tetapi dia memiliki fungsi menghapus. Nah, di sini maksudnya menghapus apa?
menghapus daripada hukum mubtada dan khobar. Nah, misalnya contohnya, ya, langsung ke contohnya aja biar lebih paham. Al-masjidu kabirun. Nah, ini ya, al-masjidu kabirun. Di sini mana mubtadanya? Al-masjidu Al-masjidu Khobarnya kabirun. 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 Nah, misalnya dimasukkan dengan kana, ya. Kana al-masjidu kabiron. Menasabkan khobarnya ya Ustaz. Ya, kana al-masjidu kabiron, ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, maka karena al-masjidu kabiron, yang awalnya al-masjidu ini namanya mubtada, ya kan ya. Lalu ketika didahului oleh kana wahwatuha, wahwatuha itu dan sekutu-sekutu dan saudara-saudaranya, apa saudaranya asbaha, amsa, adha, ini namanya istilahnya saudaranya kana, ya. Nah, ketika dimasuki salah satu itu kana dan saudara-saudaranya, maka al-masjidu ini bukan bukan mubtada lagi namanya, ya. Nah, namanya jadi apa? Namanya menjadi ismu kana. Isim kanan. Mhm. Nah, ini namanya jadi ism kana. Habis itu yang kabiron, ini namanya khobarun kana. Nah, seperti ini ya. Jadi yang setelah kananya itu ismun kana, lalu yang setelahnya lagi namanya khobarun kana. Nah, seperti itu. Ya, maka di sini dibilang mengapa menghapus, yaitu menghapus yang awalnya al-masjidu itu mubtada, lalu setelah didatangi kana wahwatuha dia sudah bukan mubtada lagi, yaitu menghapus hukum mubtadanya. Kayak gitu ya. Diubah menjadi apa? Diubah menjadi isim kana. Nah, kayak gitu. Bisa dipahami Bu ini, Bisa Ustaz. Bu? Ya kenapa menghapus? Nah, Semulanya terus jadi run jadi kurang. kenapa Bu? Ya berarti semulanya harusnya Oke, baik. domatain menjadi itu gitu Fatarfa'u ya. al-mubtada wa yusamma ismaha. Nah, ini yang mana dia merofakan mubtada, merofakan mubtadanya. Nah, makanya di sini ini sebenarnya ini merofakan isimnya, ya kan ya, wa yusamma ismaha. Ya Kanan. kan ya, karena al-masjidu, tetap al-masjidu ya, tetap al-masjidu. Suara saya jelas nggak Bu nih? Jelas Ustaz. Jelas Ustaz. Nah, tapi hilang. Suara saya jelas Bu. Jelas Ya, Ustaz. sekarang kedengaran ya Ustaz. Hmm. Hilang lagi. Itu hmm, Ibu, ini coba pakai wifi. Oke. Nah, tadi belum ke foto. Ya, itu ya. Nah, misalnya dan dia memiliki fungsi misalnya apa namanya merofakan isimnya dan juga menasobkan. Jelas nggak suara saya? Halo, Putus-putus tadi kedengaran Ustaz. halo Ustaz. Bu, Putus-putus tadi Ustaz. halo. Putus-putus. Kalau sekarang Kedengaran Ustaz. Hilang. Sekarang.
Kenapa sih? Karena HP saya deket kali ya. Oh, oh. Ustaz Jasim itu Bu sinyalnya. Aduh, ini apa ya? Hmm. Mana? Fatar fa'u al mubtada wa yusamma asmaha wa tansibu al khobar wa yusamma khobaroha. Yang mana karena wahwatuha ini dia merofakkan isimnya dan juga menasobkan khobarnya. Nah, seperti itu ya. Hmm. Nah, misalnya tadi karena al-masjidu kabiron, ya kan ya? Karena Iya. al-masjidu Itu kawiron. kabiron. Nah, misalnya seperti ini. Nah, maka bagaimana? Maka yaitu karena al-masjidu. Nah, dia merofakkan isimnya, ya kan ya? Ini al-masjidu kan isim kana ya, udah bukan mubtada lagi. Ya, Merofakkan isimnya dan juga menasobkan mana khobarnya. Nah, karena al-masjidu kabiron. Nah, seperti itu ya. Nah, misalnya coba ya contoh ya. Al-kitabu jadidun. Nah, coba Ibu masukkan kana di Alkitabu jadidun. Karena Alkitabu jadi dan Jadi itu. Nah, betul jadinya kana Alkitabu dan jadi dan ya kana Alkitabu jadi dan. Nah, semestinya seperti ini ya. Karena Alkitabu jadi dan. Bisa dipahami, Bu? bisa Ustaz. Coba pakai yang lain. Nih, misalnya hmm, Ahmadu Tolibun. Nah, coba masukkan asbaha. Asbaha. Asbaha Ahmadu Tolibat. Nah, gitu ya. Asbaha Ahmadu Toliban. Toliban. Di sini untuk tata caranya paham, Bu? Oh, udah Ustaz. Insya Allah, Ustaz. Tapi boleh tanya Ustadz, apa antara jadidun dengan jadi dan tolibun dengan toliban itu kemudian artinya mempengaruhi artinya enggak? Hmm? Eh, Sebenarnya artinya tuh bukan di tolibun tolibannya ya. Artinya itu di asbahannya ya. Mungkin nambah arti, ya nambah terjemah. Misalnya al-masjidu, misalnya Ahmadu Tolibun. Ya, Iya, artinya Ahmad seorang murid. Murid. iya, Terus ditambah asbaha Ahmadu Toliban. Asbaha itu iya, artinya ketika waktu pagi, ya. Ketika Kita waktu pagi Ahmad menjadi murid, siap. ya. Asbaha Ahmadu Toliban, misalnya asbaha Ahmadu Toliban. Nah, ketika sore hari dia misalnya menjadi apa ya? Menjadi ustadz. Nah, misalnya gitu ya. Asbaha Ahmadu Toliban wa amsa Ahmadu Usta Ustaz. Ustazan. Nah, ini artinya ketika waktu pagi Ahmad menjadi tolib Tolib. dan ketika sore hari Ahmad menjadi ustadz. Nah, gitu ya. Heeh. Nah, itu mungkin nambah artinya nambah artinya saja. Nah, kayak iya, gitu. iya, Itu Bu ya. iya Ustadz. Tapi kalaupun tolibun toliban ini adalah tata cara penulisan
tata cara penulisannya, gitu ya. Oke. Nah, kana itu apa? Tadullu kana ala wasfi ismiha bi khobariha fi zamanil madi. Kana itu artinya ya bagaimana dia mensifati isim dengan khobarnya itu di waktu yang masa lampau, ya. Ala wasfi ismiha bi khobariha fi zaman al-madi. Misalnya contohnya karena al-masjidu kabiron. Mungkin karena dulu gak ada masjid yang besar banget ya. Nah, terus masjid itu tuh hanya satu-satunya masjid misalnya. Lalu orang beranggapan, wah ini masjidnya besar. Nah, ketika misalnya nanti entah kapan di daerah itu udah banyak masjid, yang mana masjidnya itu setaraf misalnya seperti Masjid Agung Jawa Tengah semua, misalnya besarnya seperti itu semua, ya. Gitu, Nah, dan Ustaz. itu hanya sebatas masjid ya, sebesar Masjid Agung Kecamatan, dan itu yang banyak masjidnya itu masjid yang besarnya itu seperti Masjid Agung Provinsi. Nah, maka orang udah lain lagi beranggapannya ya. Nah, maka sekarang itu yang dulunya masjidnya besar, nah kalau sekarang dibilang kecil atau biasa aja. Nah, misalnya seperti itu. Jadi karena itu artinya untuk menunjuki sifat bahwasanya masjid itu di zaman dahulu itu besar. Karena itu artinya yang masa lampau, ya. Misalnya seperti itu. Misalnya dulu saya seorang mahasiswa, ya. Nah, sekarang saya udah bukan mahasiswa lagi, misalnya sekarang ya. Nah, maka saya bagaimana? Kuntu toliban. Saya dulu seorang mahasiswa, yaitu menggunakan kana. Gitu ya. Ya, Ustaz. Itu. Ustaz, Nah, tetapi, kenapa? itu kana tuh bisa jadi apa Ustaz? Misalnya kayak musana terus jamak gitu Ustaz. Oh, bisa. Berubah Ya, bisa. bisa. Berarti artinya Bisa. tetap yang kayak dahulu gitu Ustaz. Iya. Heeh. Itu artinya. Iya, betul, Bu. Itu kan tergantung dengan domirnya ya. Seperti itu. Hmm. Kalau domirnya saya itu kan kuntu. Nih, kuntu. Nah, kalau seperti ini, eh ya misalnya kuntu toliban. Nah, ini mana untuk isim kananya? Taliban. Kana itu tetap kana Kan, terus tunya itu domir. ya betul, isim kananya itu tuh. Oh, Oh, Ya, itu oh, dari domir saya. Nah, Masya tolibannya Allah. tetap khobar kana. Itu ya. Ya, berarti ini juga ya Ustaz, kuntu turoba yang itu. Iya, betul. Ya Hmm. laitani kuntu turoba. Nah, itu kan penisbatan ini ya. Laitani itu artinya jika seandainya aku berandai-andai. Ya, jika seandainya aku Laitan. ini telah menjadi tanah, Hmm. ya. Ya laitani. Mm-mm. Itu juga termasuk kuntu turoba. Berarti kuntu tunya itu isim kana, turobanya itu adalah khobar kana. Hmm. Itu ya. Nah, tetapi alladzi yajuzu ayyastamirra ila al-mustaqbal, tapi bisa jadi berlanjut kepada mustakbal, ya, kepada yang akan datang, gitu ya. Nah, misalnya kalau misalnya dari dulu saya seorang mahasiswa sampai sekarang. Nah, itu boleh juga menggunakan kana, hmm, ya. Seperti itu. Jadi nggak mesti karena itu yang dulu, terus habis itu sudah nggak pernah lagi ke sekarangnya. Nah, bisa jadi dari dulu saya seorang guru sampai sekarang pun saya seorang guru. Nah, itu juga bisa menggunakan kana. Gitu ya. Oke. ya, Ustaz. Sampai sini dulu nggak apa-apa Bu ya, berarti. Ya, Ustaz. Setengahnya dulu aja. Udah 9:30. Sampai sini ya. Ini saya foto, saya tandain.
Sampai sini. Berarti sisa yang bawah. Yang bawahnya. Asbaha, amsa, adha. Asbaha itu artinya apa? Yang Pagi menunjukkan hari, waktu waktu pagi, pagi. Amsa, malam. waktu Sore, Terus waktu siang, sore. malam. Ya. itu sore. Mm-mm. Waktu Asbahna sore Amsa. amsaina itu Kalau ya bata Ustaz. baru waktu malam. Adha. Oke. Oh, lah, ya, ya. Mungkin misalnya asbahati syamsu musyrikotan di waktu pagi. Matahari ini dia terbit. Musyrikotan tuh terbit ya. Terus apa namanya? Amsa di waktu sore. Misalnya amsa al-jasimu, misalnya waktu sore jadi apa saya? Saya waktu sore misalnya Ustaz, menjadi tajiron. Nah, menjadi pedagang. Amsa al-jasimu tajiron. Ya, menjadi pedagang. Adha di waktu duha. Misalnya adha Ibrahimu zahiban ilal madrasati. Di waktu duha, Ibrahim itu dia menjadi seorang yang pergi ke sekolah. Ya, zolla itu yang menunjukkan waktu siang. Misalnya zolla Ahmadu naiman. Nah, di waktu siang Ahmad itu menjadi orang yang tidur. Ya, kayak saya gitu, siang pasti tidur. Saya hampir nggak pernah siang nggak tidur. Udah. Terus selanjutnya bata itu di waktu malam. Misalnya bata anakku, ya bata waladi ngapain? Muta'aliman. Nah, misalnya di waktu malam dia menjadi orang yang belajar, ya. Udah. Soro itu artinya apa soro? Soro itu memindahkan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Ya, misalnya eh, eh, misalnya apa ya? Aliyun, ya, ya, Aliyun tobibun wasoro aliyun, misalnya syurtiyan fil masai. Nah, soro itu artinya menjadi bagaimana dia memindahkan dari keadaan sebelumnya, yaitu keadaan apa namanya tadi? Tadi aliyun apa? Syurtiyun. Aliyun Yang di Syurtiyun. awal. Yang di awal. Apa tadi ya? Ya dah. Aliyun tolibun, misalnya aliyun tolibun, wasoro eh wasoro aliyun syurtiyan. Nah, misalnya seperti itu ya. Sebelumnya Ali ini seorang murid. Nah, tetapi dia berpindah menjadi seorang polisi. Nah, gitu ya. Jadi berpindah dari yang sebelumnya apa jadi apa. Nah, itu menggunakan soro. Gitu ya. berubah menjadi gitu ya Ustaz. Iya, berubah menjadi betul. Oke. Kayak dulu saya misalnya di hari Jumat, misalnya di hari Ahad sampai Kamis saya menjadi mahasiswa kampus. Nah, ketika apa hari Sabtunya saya menjadi pedagang mie ayam. Nah, misalnya kayak gitu. Ya, saya pernah jual mie ayam kan. Enggak lagi Ustaz sekarang. Enggak ada apa Nah, postingannya sekarang lagi dong. udah karena kebanyakan ini Bu, tugas Tugas ya. jadi depending dulu. Berarti itu Ustaz dari siang itu memang sama sekali nggak ada ini Ustaz. Memang nggak ngambil kegiatan sama sekali Ustaz. Memang tidur gitu ya. Iya, siang. Saya pasti tidur jam paling lambat jam 2 lah tidur. Saya nggak bisa hidup kalau nggak tidur siang, Bu.
Ya Ya, malamnya mau nanti. mau belajar itu nggak bisa mikir kalau Ya. nggak tidur siang. Mikir nggak bisa, ngafal nggak bisa, ngafal Quran nggak bisa, baca sedikit juga nggak bisa kalau nggak tidur siang. Iyalah, malamnya nggak tidur. Ya, baru. Makanya saya nggak berani ngambil kuliah siang, gitu. Oh, berarti memang nggak. eh, Kan di sini kuliah jamnya milih Bu ya, bukan ditentukan kampus. Kita mau jam berapa itu milih sendiri, tergantung kuota yang ada. Dosen juga milih sendiri, nggak ditentukan kampus kamu harus dosen ini enggak. Apa? Saya milih hmm. dosen apa yang menurut saya. Kalau saya ngambilnya yang pasti yang baik. Di sini tuh Oh, gitu Bu, mahasiswa ini dosen yang kenal baik siapa ya gitu, yang baik. Jadi yang semuanya ngambil yang baik. Pernah sampai ada dosen yang kejam maksudnya yang nilainya ini ya, iya. gitulah. Kalau di sini killer Terus gitu, ada Ustaz. yang nilainya baik. Gila. Nah, jadi yang dinilai syadid itu maksudnya yang kurang baik dinilai itu kosong semua. Yang baiknya Masya jadi Allah. penuh semua. Akhirnya karena kampus heran kan, kok kayak gini gitu kan. Akhirnya sebagian orang, sebagian murid yang di gurunya baik ini dipindahin secara paksa. Oh, Nasibnya ya. Aduh, sampai kosong ya, Ustaz. iya nasibnya. Allah. Ya. Jadi kalau di kuliah di sini gitu, Bu. Sama aja sih, Ustaz. Tapi kalau di sini kan nggak bisa milih. Iya. Saya Iya, tapi pernah saya saya pernah gitu sih juga. ngambil guru yang ini bukan kejam ya. Dia lebih karena ilmunya terlalu luas kayak gitu. Jadi ada Hmm. dosen, ada dua pilihan. Pertama dosennya ya perempuan gitu kan. Terus habis itu tapi nilainya pelit gitu, kurang baik dinilai. Yang satu itu ilmunya terlalu luas kayak gitu sampai teman-teman itu gak sanggup ngambil dia gitu. Ini ilmunya terlalu luas, maksudnya terlalu luas itu takutnya belajarnya hanya terfokus pada satu pelajaran, terus dia nggak bisa ngimbangin ke pelajaran lainnya, takutnya kayak Oh, gitu. Nah, Oh, Masya Allah. karena misalnya menerangkan zakat secara bahasa itu satu papan tulis penuh, satu papan tulis besar. Terus kalau dosen lain biasanya kan berpedomannya hanya satu dua mazhab aja. Kalau dosen yang ini itu 6 mazhab kayak gitu. Masya Masya Allah. Allah. Iya, jadi 6 mazhab itu diterangin semuanya. Satu-satu sama dalilnya semuanya diterangin gitu kan. Nah, saya pernah pengen nyoba karena pilihannya, tapi secara nilai dia realita kayak gitu. Jadi nggak terlalu pelit banget. Di kadang dikasih tambahan kalau aktif. Ada karena pilihannya dua itu saya ngambilnya yang ilmunya luas, meskipun belajarnya capek banget. Yang gitu. Seru juga ya, Ustaz. Ya, tapi ya itu emang saya kerasa belajarnya pahit banget, Bu. Yang Hmm. itu, dosen yang itu, apa? Yang tadi yang nama mazhab, Eh, nama mazhab. tapi kan juga banyak juga ilmu kita jadinya ya, Ustaz. Khazanah keilmuan Ya, kita. tapi ya meskipun pahit di awal, tapi jadi kita jadi banyak tahu kan. Mm-mm. Jadi kesannya tidak jumut. Jumut itu tidak baku, ilmunya tidak kaku. Jadi gunanya belajar banyak mazhab agar kita tidak menyalahkan. Karena prinsip dari 4 mazhab ini sebenarnya mazhab itu ada banyak ya di atas 4, tapi yang masih digunakan sekarang ada 4 ya yang fikih. Hmm. Nah, sebenarnya prinsip mazhab itu selama masih dalam 4 mazhab atau yang tadi 6 ya, atau selama masih dalam 6 mazhab ini 6 itu tambahannya Imam Zohiri sama Ibnu Taimiyah. Nah, selama masih 6 mazhab ini, maka jangan sampai saling menyalahkan. Ya boleh kalau misalnya menanyakan apa dalilnya atau misalnya menyalahkan, asalkan harus keluar dari 6 mazhab ini, ya gitu. Tapi selama ada di 6 mazhab ini, maka kita ya harus adem anyem aja. Oh, kamu mazhabnya apa? Apa landasannya hukum ini Maliki? Oh ya nggak apa-apa kayak gitu. Jadi jangan sampai menyalahkan kalau memang masih dalam 6 mazhab ini gitu ya. Apa Ya, dua landasan mazhab. kamu misalnya? Apa?
Dua mazhab yang kurang familiar itu Ustaz, itu di mana biasanya? Zohiri sama Ibnu Taimiyah. Iya Tapi saya tuh, kurang tahu ya, Zohiri itu di mana ya? soalnya Namanya Abu Daud Az-Zohiri. Ibnu Taimiyah ya cukup masyhur ya. Tapi Ibnu mm, Taimiyah sebagian digunakan juga di Arab Saudi. Sebagian ya, tapi itu minoritas ya. oh, Minoritas. Soalnya ada beberapa dosen Madinah yang menggunakan Ibnu Taimiyah. Dosen Ummul Qura sih Mekah. Gitu ya. Jadi iya Ustaz. selama misalnya ada orang yang menganggap kalbun anjing itu tidak najis. Nah, misalnya kayak gitu. Mungkin kalau orang yang awam mazhab, wah kamu kenapa nganggap kalbun atau anjing itu tidak najis? Kamu sesat ya. Mungkin takutnya seperti itu. Ternyata ada mazhab yang berpendapat bahwasanya anjing itu tidak najis. Yaitu apa mazhabnya? Yaitu mazhab Hanafi. Ya, mazhab Hanafi itu menganggap anjing tidak najis kecuali air liurnya aja. Kayak gitu. Nah, yang lebih ringan lagi mazhab Maliki, dia menganggap air liur dan semua badannya nggak najis gitu. Ya. Tapi kalau kita cari yang aman aja itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i itu ya semuanya najis tanpa terkecuali. Ya, Mm, kayak gitu. Tapi kalau misalnya menemukan orang yang lain berpendapat, tapi selama dia masih berpedoman pada mazhab yang 6 itu, maka kita jangan sampai menyalahkan, oh yaudah nggak apa-apa kayak gitu. Ya, karena kalau udah 6 mazhab ini ya dalam pendalilannya semuanya insya Allah tidak diragukan meskipun itu berbeda pendapat yaitu menjadi suatu hal yang biasa saja. mm. Iya, Jadi adem ya Ustaz kalau paham fikih ya Ustaz. iya Bu. Paham mazhab ya. Kayak Paham kayak mazhab. ini kan apa? Kayak di Indonesia itu sholat ya Allahu Akbar. Nah dia kan nggak kayak gini ya, tapi menurunkan tangannya Mm, ya ke bawah kayak gitu, nggak Allahu Akbar nggak kayak gini, tapi iya, menurunkan Oh, aja nggak gitu. Jadi sedekap ya, kayak orang Ustaz. itidal. Ada yang kayak iya. gitu. Nah kalau orang nggak paham mazhab, oh ini dia Syiah, Ustaz. ini apa? Wah, mungkin kayak gitu ya. Ini Iya sholatnya Ustaz. apa nih? Nggak ada di ajaran Nabi. Nah mungkin kalau orang ketemu mazhab gitu ternyata ada mazhab yang seperti itu. Mazhab apa? Mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu dia sholatnya nggak ke atasin, tapi ya kayak itidal, bawahin kayak gitu. Nggak Ya, dilipat tangannya. soalnya dulu pernah Imam Syafi'i disuruh sholat di tempat mazhabnya Imam Maliki. Nah, Imam Syafi'i dia kan menggunakan kunut, Imam Maliki tidak menggunakan kunut. Nah, Imam Syafi'i itu pergi ke daerah Imam Maliki dan dia mengikuti tidak menggunakan kunut untuk menghindari khilaf, untuk menghindari perselisihan. Nah, bahkan Imam Maliki pun tidak menyalahkan Imam Maliki, tapi yang ada apa? Mengikuti mazhabnya ketika di tempatnya beliau. Untuk apa? Untuk menjunjung tinggi, yaitu saling menghargai, gitu ya. Soalnya Imam Maliki juga dia gurunya Imam Syafi'i. Terus Imam Hambali itu muridnya Imam Syafi'i, kayak gitu. Mm, Dan Imam Syafi'i sempat berguru kepada muridnya Imam Hanafi. Jadi 4 mazhab ini meskipun ada yang saling berbeda pendapat, ternyata mereka saling berhubungan dalam hal guru dan mm, murid. Iya, jadi nggak usah diperdebatkan kalau udah guru dan murid ya. mm. Iya, ada filmnya itu Ustaz, 38 episode. Iya, itu Bu. Aduh, itu Bu ya. Iya Ustaz. Mungkin aduh, Iya, malah banyak Ustaz. cerita. Dapat ilmu juga, Ustaz. Ya, itu yang pengen dipahami buat apa? Buat khususnya orang Indonesia yang masih terlalu jumut apa? Beberapa Mm, orang ya masih jamit. Jadi menganggap bahwasanya yang tidak seperti ini di daerah saya, wah itu kemungkinan bisa sesat tuh. Nah, jangan sampai seperti itu. Iya, kebanyakan gitu sih Ustaz. Ya. Mm, Hanya masalah kunut aja iya, kunut dipermasalahkan, aja. didebat-debatin ya kan? Mm, Hanya masalah kunut aja. mm.
Ya, mau kunut silakan, nggak kunut juga silahkan. Gak usah diperdebatin. Karena yang kunut ada mazhabnya, yang nggak kunut juga ada mazhabnya. Ya. Ya, oke. Oke, mungkin segitu Bu ya. Ya, Ustaz. Kita Ya, tutup aja Ustaz. ya. Mhm. Ya, Ustaz. Kita tutup dengan bersama membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma 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 qad istauda'naka qad istaudanaka istaudanaka ma'allamtanahu 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 fardudhu ilaina tudhi fadudhu ilaina waddudhu ilaina inda hajatina ilaihi hajatina inda ilaihi hajatina ilaihi wala tunsina anhu la tunsina wala anhu tunsina anhu ya rabbal alamin. ya rabbal ya alamin. rabbal. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Baik, Jazakallah Bu. khair Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam.